Halo teman-teman, jumpa lagi di Riman Vlog dan Kirina Nursery. Dan di konten kali ini saya akan membahas tentang penyiraman ala Riman Vlog. Nah, yang pertama, menyiram tentu dengan air. Air apa yang digunakan? Kalau saya menggunakan air sumur atau air tanah. Air tanah ini bagus banget, ada kandungan-kandungan mineralnya. Jadi kalau pernah saya sampaikan, salah satu bahan media tanam itu kan ada pasir malang. Pasir malang itu kan bebatuan guguran lava yang kemudian mendingin dengan cepat, itu ada mineralnya. Dan mineralnya ini bagus banget ya. Ini jadi zat hara mikro yang itu bisa membuat warna daun semakin ngejreng. Warna daun non hijau ya, merahnya, kuningnya, orange-nya dan sebagainya. Nah, sama air tanah ini yang mengandung mineral ini bagus juga untuk tanaman. Makanya saya menggunakan dengan air tanah. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan air mineral yang dijual itu lebih mahal ya, monggo. Itu lebih bagus lagi ya. Mineralnya semakin banyak tetapi mahal di ongkos. Bagaimana kalau menggunakan air hujan? Nah, ini ada dua hal. Jadi ada pembudidaya yang memang suka menghujan-hujankan tanamannya. Kalau saya memang memilih yang tidak menghujan-hujankan tanamannya. Makanya di atapnya ini saya menggunakan atap namanya solar tub ya, transparan. Kemudian nanti ketika panas saya tutup dengan paranet ya di siang hari. Seperti ini masih saya tutup, kadang panas kadang enggak gitu. Kalau kemarin saya tanya juga sama Om Eri ya, paranet berarti kena hujan ini ya Om ya? Iya, saya nggak pernah pakai UV. Om Eri ini justru di atasnya tuh nggak ada atap, cuman ada paranet saja ya. Itu hujan langsung ngenain tanamannya. Dan teknik yang beliau gunakan adalah setelah kehujanan disiram lagi. Berikutnya setelah air yang digunakan adalah ritme. Biasanya banyak yang bingung, Mas Rimawan, itu kira-kira kalau menyiram itu idealnya berapa hari sekali? Atau seperti apa sih? Gitu. Banyak yang bingung, banyak bertanya pada saya. Nah, saya akan menjelaskan seperti ini, bahwa aglonema itu sebenarnya tanaman yang memang butuh air, tetapi juga tidak boleh kebanyakan air. Gitu kan. Makanya kalau ketika media tanamnya tidak poros ya kan, dikucur air, kemudian airnya menggenang di dalam potnya itu nggak banyak lubang misalnya. Nah, itu membuat media tanamnya kelembabannya tinggi. Setelah kelembabannya tinggi, mengundang bakteri, mengundang jamur, yang akhirnya serangan penyakit ke aglaonemanya. Tetapi juga tidak boleh kekurangan air. Nah, makanya yang paling tepat adalah saya menyebutnya ritme penyiraman itu ditentukan dari pertama media tanamnya. Media tanamnya seperti apa? Kalau saya menggunakan 7 bahan. 7 bahan, komposisinya komposisi untuk musim penghujan. Bisa digunakan untuk musim hujan atau musim kemarau. Ya kan? Kalau untuk komposisi musim hujan itu berarti bahan-bahan yang mengikat airnya itu sedikit, jadi mudah kering. Ya kan? Kalau musim kemarau, bahan-bahan pengikat airnya lebih banyak, jadi kelembabannya lebih terjaga. Itu untuk musim kemarau masih bagus lah, penyiramannya agak nanti-nanti. Kalau sekarang komposisi musim hujan itu cepat kering, otomatis musim panas seperti ini. Cuacanya itu sebenarnya nggak menentu, tetapi rata-rata panas. Karena saya punya termometer tuh ya, terteranya ada di dalam dan di luar. Di dalam tuh 32 derajat Celcius, sekarang 33 derajat Celcius, cukup panas. Karena seperti diketahui, secara literasi, aglaonema itu tidak bisa berada di kondisi panas ekstrim. Jadi tidak bisa lebih dari 30 derajat. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu, ya udah langsung disejukkan, di bawah disemprot air, disiram kabut dan sebagainya supaya mendinginkan, menyejukkan suasana di sini. Gitu. Nah, ritmenya 2 hari sekali. Kemudian kalau teman-teman mungkin pernah menonton yang konten saya sebelumnya bersama Om Eri Budi Nurhuda ya kan, di Magelang, beliau ini menggunakan full lumut. Kemudian kondisinya tanamannya itu ada di lantai 2
dan sirkulasi udaranya tuh bagus dari samping semua arah dan panasnya langsung. Penyiramannya adalah sehari sekali dan itu siram ngocor terus. Nah, jadi kalau saya menyimpulkan teman-teman, lalu penyiraman yang ideal seperti apa? Yaitu media tanamnya apa, lalu lokasinya di mana, panasnya seperti apa. Nah, nanti sampai teman-teman bisa tahu ritme yang tepat. Kalau saya sih seperti yang sering saya sampaikan, itu saya tanaman ini media tanamnya saya korek-korek ini. Nah, udah kering belum ya kan? Oh, biasanya udah kering sampai dalamnya. Oh, ternyata masih basah. Nah, ini kalau masih basah seperti ini berarti belum disiram dan sebagainya. Atau sudah kering berarti disiram, dan sampai kita tahu ritme yang tepat. Oh, 2 hari sekali, oh 3 hari sekali, atau sehari sekali. Jam berapa waktu menyiram yang ideal? Kalau saya, waktu menyiram yang ideal itu antara pukul 6 sampai pukul 10. Jadi jam 6 sampai jam 10 itu pas tomatanya tuh buka-bukanya ya. Nah, itu disiram itu nanti bisa menyerap nutrisi dari air, atau pas kita menyiram pupuk gitu kan. Pupuk yang kita siramkan di bawah daun gitu kan, langsung diserap. Dan setelah jam 6, jam 7, jam 8 gitu kan, udah seger, dia siap mendapatkan matahari, lalu terjadinya fotosintesis itu dia tidak kekurangan air. Nah, idealnya memang pagi. Kenapa bukan sore hari? Sore hari bisa, tetapi kemungkinan terjadi penguapannya itu rendah. Ingat, kalau pagi hari, habis pagi itu kan siang nih, ya kan, ada panas, penguapannya cepat. Tapi kalau malam hari, nggak ada panas, otomatis airnya meresap di dalam media tanam, kemungkinan untuk terjadi penguapannya kecil. Tetapi teman-teman kalau ingin melakukan penyemprotan ringan untuk insektisida, sore hari itu waktu yang tepat. Karena di sore hari, hama wereng itu berpatroli. Nah, sudah tahu kan informasi sekilas tentang air dan sebagainya. Saatnya untuk teknik apa yang saya gunakan dalam penyiraman. Yuk, kita ikuti. Saya sekarang menggunakan itu air sumur ya, kerannya di sini. Sudah saya buka dan tinggal dipasang kepala shower yang bisa kita atur. Ini lebih merata, kemudian ini satu arah panjang, jangan ya, kasihan ya. Ini agak merata lagi. Ini yang semburannya lebih kenceng ya. Tapi saya paling favorit menggunakan yang ini. Nah, ini nih merata. Yang pertama dilakukan adalah dengan menyiram ke seluruh tanaman dulu. Saya pastikan siramannya ini benar-benar sampai ngocor ya. Kalau ingin nyiramnya sampai benar-benar ngocor, sampai dia airnya sampai ke bawah netes-netes, itu saya butuh waktu sekitar 1 jam. Ini saya siram dulu selama sekitar 1 jam. Dan setelah disiram air kosongan yang menggunakan air sumur secara merata, tinggal jadwalnya sekarang ini apa, tinggal kita aplikasikan. Kalau misalnya, kalau saya kemarin kan habis pupuk ya, habis pupuk. Nah, ini berikutnya itu bisa pestisida, tapi bisa saya seling juga dengan vitamin B1. Saya menggunakan vitamin B1 Lakona XC37. Ini vitamin B1 nya namanya Lakona itu artinya penyembuh ya, karena dia spesifikasinya untuk menyembuhkan tanaman. Tetapi bagus sekali sesekali kita siramkan untuk meningkatkan metabolisme tubuh tanaman, membantu mengurangi stres dan sebagainya, yang layu jadi seger. Itu kan fungsi dari vitamin B1. Apalagi ini Lakona. Nah, ini saya semprotkan khusus, tidak saya campur-campur. Tapi ini bisa dicampur dengan pupuk, bisa dicampur dengan pestisida juga bisa, gitu ya. Tetapi kalau untuk Gandasil D itu sudah ada vitamin B1-nya, jadi nggak perlu ditambahin ini. Untuk Gandasil D ya, pupuk-pupuk yang lain nggak masalah karena belum ada kandungan vitamin B1-nya. Nah, ini saya menggunakan electric sprayer. Takarannya adalah 2 ml per 1 liter air, karena ini 16 liter berarti kali 2, 32 ml ya.
penyemprotan vitamin B1 atau pupuk. Nah, pengaplikasiannya saya semprotkan di bawah daun, letak stomata. Jadi di atasnya sudah ada stomata, tapi lebih sedikit. Paling banyak stomatanya ada di bawah daun. Jadi nanti kalau ini vitamin B1, saya semprotkan langsung. Vitamin B1 lakona tadi langsung mengenai bawah daun, letak stomata. Jadi nanti stomatanya membuka, dia langsung menyerap vitamin B1-nya, kemudian langsung dilakukan fotosintesis gitu kan, dan untuk kebutuhan tanaman. Jadi kalau untuk pupuk atau vitamin B1 bisa menggunakan foliar application namanya. Jadi langsung disemprotkan ke stomata yang letaknya di bawah daun. Kemudian bagaimana kalau pestisida? Pestisida bisa bakterisida, bisa fungisida, virusida maupun insektisida. Itu tadi sama caranya, disemprot dulu secara ngocor. Saya biasanya kan 2 hari sekali ya. Terus setelah itu saya semprot juga menggunakan electric sprayer. Kita masukkan itu pestisidanya, saya semprotkan ke seluruh bagian tanaman. Karena pestisida sendiri kan ada beberapa macam ya. Ada yang memang kontak ataupun sistemik. Kalau sistemik itu dia bisa diserap dari akar tanaman, kena media tanam, dia diserap ke seluruh tubuh untuk melindungi tanaman. Tetapi kalau kontak itu di area itu, kalau misalnya disemprot itu ya itu yang terlindungi. Nanti bisa dibaca ya, oh ini apa ini kontak berarti harus seluruh bagian tanaman. Tapi kalau sistemik bisa hanya di media tanamnya saja gitu. Tetapi ya lebih bagus ke semua sih, karena ada juga yang sistemik dan kontak pestisidanya. Jadi kalau saya mengaplikasikannya untuk pestisida itu saya semprot ke seluruh bagian tanaman. Tadi video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya.